Dan saya pun menduga bahwa apakah mungkin dari sedekah, kemudian dari usaha-usaha bisnis-bisnis investasi yang gagal ini kemudian beralih dananya ke dana pribadi yang kemudian hari ini digunakan untuk usaha pribadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid dari channel YouTube Pak Darso Arif, yaitu channel YouTube Thaibah TV. Silakan teman-teman kunjungi. Bagi teman-teman juga yang merasa ada urusan dengan Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Hati Mansur yang ingin kemudian dibantu oleh Pak Darso Arif, Pak Zaini Mustafa, dan kemudian di follow up, ya silakan kunjungi channel YouTube Thaibah TV dan hubungi nomor Pak Darso Arif yang tercantum di sana, teman-teman. Dari channel YouTube Thaibah TV, Pak Darso Arif mengunggah sebuah video berjudul "Uang para korban Kaisal Mansur hanya seujung kuku kekayaan Yusuf Mansur". Ini menarik untuk kita bahas, teman-teman, bahwa kekayaan Yusuf Mansur itu sangat luar biasa banyak sekali. Kalau teman-teman ketahui aset-aset Yusuf Mansur, belum lagi semua cerita-cerita Yusuf Mansur yang kalau itu kita percaya maka luar biasa gitu. Warung Stick and Shake, Bebek Selamat, itu adalah usaha milik Yusuf Mansur. Secara detail skemanya saya tidak paham. Yang jelas itu adalah bisnis dari Yusuf Mansur. Entah dia sebagai investor utama, entah dia justru pemodal utama yang itu dia jalankan, menurut info yang beredar, dia jalankan bersama Jody Brotosuseno. Teman-teman silakan kunjungi channel Thaibah TV ini dan simak. Sebenarnya ada juga di channel kita wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Iqbal Ninja. Di sana dia banyak bercerita tentang bisnis Yusuf Mansur. Warung Stick and Shake adalah salah satu bisnis yang diceritakan oleh Pak Iqbal, yang mana itu dijalankan oleh Yusuf Mansur dan Jody Brotosuseno. Yang menurut Bapak Iqbal bahwa warung Stick and Shake itu sangat di luar nalar pembangunannya. Maksudnya di saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, ketika para bisnismen, para usahawan lagi merunduk, lagi jongkok, lagi tiarap, justru warung Stick and Shake berbanding terbalik gitu. Justru berbanding terbalik dengan warung Stick and Shake, karena di saat-saat seperti itu warung Stick and Shake malah membangun cabang di mana-mana. Dan cabang yang dibangun itu tidak disewa lahannya, teman-teman. Tidak disewa bangunannya, tapi dibeli, teman-teman. Itu tentu membutuhkan modal yang banyak, karena kebanyakan lokasi warung Stick and Shake itu di pinggir jalan, teman-teman. Ini saya tidak sedang promosi. Saya tidak sedang promosi warung Stick and Shake. Saya sedang memberitahukan bahwa Yusuf Mansur itu punya aset. Jadi kalau hari ini dia bicara bahwa dia tidak punya uang untuk mengganti rugi duit dari para orang-orang yang seharusnya dia sudah janji untuk digantikan, maka itu adalah kezaliman, teman-teman. Seperti judul dari Thaibah TV bahwa uang para korban Kaisal Mansur hanya seujung kuku kekayaan Yusuf Mansur, itu betul. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semarak itu sampai harta dari para korban, para investor Kaisal Mansur, yang bagi para korban ini sangat penting sekali dan bagi Yusuf Mansur ini sedikit, tapi juga tidak diganti, teman-teman. Di video kemarin, Pak Darso Arif mengatakan bahwa total kerugian korban investor perumahan Kaisal Mansur itu 5 miliar. Yang baru diganti oleh Yusuf Mansur itu hanya 20 juta lebih. Sementara ada video beredar bahwa Yusuf Mansur akan men-take over kasus dari perumahan Kaisal Mansur ini, yang mana lagi-lagi saya mau katakan bahwa menjadi pertanyaan besar ketika orang masih memiliki masalah lalu kemudian ingin menyelesaikan masalah orang lain. Saya dengan statement itu, dengan kemudian pertanyaan itu, saya malah lebih cenderung ke bahwa memang Yusuf Mansur diduga kuat memang terlibat dari awal, teman-teman. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso Arif Bakwama dari channel YouTube Thaibah TV, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Thaibah TV di hari Senin tanggal 18 Desember 2023. Saudara-saudara, andai saja Jamaah mau konsisten dengan apa yang dia janjikan kepada
para investor rumah Keisa Al-Mansur di Cipondoh sana itu, maka tentu saja para korban ini tidak melangkah ke Polda Metro Jaya untuk mempolisikan CV Keisa Al-Mansur dan pemiliknya Haji Amanah, yang selanjutnya dalam beberapa dokumen dan pengakuan para korban ada nama Jam'an disebutkan di situ, termasuk dalam laporan polisi yang sudah mereka buatkan. Terlepas dari terlibat atau tidaknya Jam'an dalam proyek itu, yang pasti Jam'an datang ketika pemiliknya itu menghilang, pemilik CV itu menghilang. Jam'an datang mengundang para investor, kemudian dia berjanji akan mengembalikan semua uang muka yang telah dibayar oleh para investor. Dari 52 orang, data di tangan saya, uang yang mereka setorkan sebanyak 5.322 juta sekian, dan yang sudah dikembalikan oleh Jam'an adalah 29.525.000. Yang belum dikembalikan oleh Jam'an sesuai dengan janji dia adalah 5.290.156.000 rupiah. Apakah ini uang besar bagi Jam'an? Sama sekali tidak. Jika kita melihat dari aset dan kekayaan dan usaha yang Jam'an punya, yakni warung Steak and Shake yang tersebar di seluruh kota, mungkin di seluruh Indonesia. Dalam waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan dengan laporan polisi yang dibuat oleh investor rumah Keisa Al-Mansur ini, ada 2 orang yang menghubungi saya. Kepada saya mereka mengaku punya tagihan kepada Jam'an Nurhatin Mansur. Jam'an punya hutang kepada mereka. 2 orang ini menambah deretan orang-orang yang mengaku Jam'an punya hutang terhadap mereka. Sebelumnya sudah ada beberapa orang. Hanya saja orang-orang terdahulu itu tidak memberikan data, juga tidak berani melakukan gugatan, juga tidak berani untuk berbicara di video saya, sehingga itu cukuplah menjadi pengetahuan saya. Tetapi ada 2 orang belakangan ini, mereka selain memberitahukan jumlah tagihan mereka kepada Jam'an, mereka juga mau dalam waktu yang dekat akan memberikan data-data mereka kepada saya. Bahkan ada juga yang mau mengambil langkah hukum terhadap Jam'an. Yang saya mau katakan di sini, tagihan 2 orang terakhir kepada Jam'an yang sudah mereka sebutkan kepada saya, walaupun saya belum ditunjuki bukti-buktinya, dan uang 52 orang dari investor Keisa Al-Mansur ini, sesungguhnya jumlah kedua masalah ini bila dibandingkan dengan kekayaan atau usaha yang Jam'an miliki, maka itu tidak seujung kuku pun juga. Jam'an itu sesungguhnya sangat kaya raya. Saya mengambil contoh warung Steak and Shake ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rumah makan tersebut adalah milik Jam'an Nurhatin Mansur. Dia sendiri yang mempublikasikan tentang hal itu. Banyak video yang beredar sudah. Jam'an mempertontonkan bahwa bisnis itu, warung Steak and Shake itu adalah milik dia, walaupun mereknya itu milik sahabatnya Jody Brotosuseno. Seperti yang pernah Iqbal sampaikan di video saya, sudah beberapa kali saya siarkan juga di sini, bahwa hampir semua warung Steak and Shake yang dimiliki oleh Jam'an ini berada pada jalan-jalan utama di setiap kota, yang tentu saja harga tanahnya dan material pembangunannya itu sangat mahal.
juga sudah menjadi pengetahuan kita juga bahwa sebagaimana yang Iqbal sampaikan, Jaman itu bukan sekedar menyewa lahan tempat warung stick and shake itu berdiri, melainkan dia membeli secara cash. Kali ini saya mau contohkan satu warung stick and shake yang ada di Jalan Margonda Raya, salah satu jalan protokol di Kota Depok. Di situ berdiri warung stick and shake yang berdampingan dengan merek rumah makan yang lain, yakni Bebek Slamet. Pada rumah makan Bebek Slamet, di situ tertulis bebek goreng Slamet by Waroeng. Saya memahami bahwa Bebek Slamet satu grup dengan warung stick and shake. Artinya dua-duanya dimiliki oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, berapa tanah di Jalan Margonda Raya? Harga tanah per meternya? Informasi yang saya kumpulkan, harga di situ itu tidak kurang dari 45 juta per meter perseginya. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Madya Depok, NJOP di Jalan Margonda Raya itu nilainya antara 68 juta sampai 70 juta rupiah. Nah, kedua rumah makan ini, baik warung stick dan Bebek Slamet, luasnya dalam perkiraan saya memang gak sampai 1000 meter, tapi itu paling kurang 500 meter, paling kurang. Jadi antara 600 sampai 700 meter persegi kedua rumah makan ini menempati lahan yang ada. Jadi Anda bisa bayangkan berapa uang yang dikeluarkan Jaman untuk membeli lahan ini dan berapa nilai kekayaan dari aset yang dimiliki oleh Jaman di Kota Depok ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak kekayaan Jaman dari satu titik ini. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan dalam waktu dekat kedua orang yang sudah mengaku kepada saya bahwa mereka punya tagihan kepada Jaman itu akan memberikan data-datanya kepada saya dan mereka bersedia untuk diwawancarai oleh saya. Demikian juga dengan kasus investasi perumahan CVT Al Mansur yang mana nama Jaman timbul di situ. Nanti saya juga akan memberitakan perkembangannya di sini. Berikut ini video saya hari ini kebetulan lewat di Jalan Margonda Raya Depok dan saya menyempatkan diri untuk memvideokan tempat usahanya Jaman ini, yakni warung stick and shake dan bebek goreng Haji Slamet. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menganggap ini video saya ini adalah sebuah promosi bagi rumah makannya Jaman ini, ya tak apa-apalah. Mudah-mudahan kita tidak punya pikiran untuk berkesimpulan seperti itu. Semoga video saya ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi saudara-saudara yang belum. Terima kasih banyak telah memperhatikan video saya ini dan sampai bertemu pada video-video berikutnya masih terkait dengan Jaman Khotim Mansur atau Yusuf Mansur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 18 Desember 2023, waktu sesudah sholat asar, saya di atas Bluebird dengan driver yang baik hati, Pak Fuad Saifullah. Saya melewati Jalan Margonda Raya, jalan protokol di Kota Depok. Sebentar lagi saya akan lewat depan warung stick and shake, juga Bebek Slamet, berdekatan kedua rumah makan itu. Ini adalah warung stick and shake yang cukup besar di Kota Depok, malah salah satu warung stick and shake yang cukup besar.
Nanti saya akan tunjukkan bagaimana situasi dari luar ya, dari dalam mobil. Saya berjalan di Jalan Raya Margonda Raya. Jadi kita lihat. Oke. Pas di sampingnya adalah warung bebek Islam. Jadi panjang kedua warung itu sekitar 40 sampai 50 meter. Nggak tahu ke belakangnya itu mungkin sepanjang itu juga. Jadi bisa dibayangkan di jalan utama Kota Depok, Margonda Raya, dengan luas tempat usaha sebesar itu yang diyakini bahwa Yusuf Mansur membelinya secara cash lahannya. Anda bisa bayangkan berapa uang yang dipakai Yusuf Mansur atau yang digunakan Yusuf Mansur untuk membeli lahan, warung Stick and Shake juga, warung bebek selamat di sampingnya itu. Bisa bayangkan berapa banyak uang cash yang Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur memakai untuk membeli lahan untuk kedua rumah makan tersebut. Terima kasih. Ya, itulah yang kemudian dulu juga sempat dibahas oleh Pak Iqbal Ninja, dan sudah sering saya ulang-ulang bahwa mengapa sulit sekali bagi seorang Yusuf Mansur untuk menggantikan hak-hak dari para korban ini. Mengapa sulit sekali bagi Yusuf Mansur untuk mentransfer uang ke Pak Soeharto yang hanya senilai 12 juta, ke Ibu Tugi yang hanya senilai 10 juta, ke yang lain, dan belum lagi ini korban investor perumahan Kaisal Mansur, yang mana di situ ada rekaman suara, ada video. Yusuf Mansur secara jelas mengatakan akan men-take over. Lantas yang dikembalikan baru 20-an juta gitu, dari total 5 miliar. Sementara di sisi lain, Yusuf Mansur memiliki warung Stick and Shake, terus bebek selamat dan yang lain-lain. Dia sering mengatakan bahwa sekarang dia lagi susah uang segala macam. Ya, saya berdoa semoga betul dia bakal susah uang gitu, sulit uang. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Ada banyak aset yang dimilikinya. Kita tentu belum tahu juga isi rekeningnya seperti apa banyaknya gitu. Tapi apakah sebegitu pelitnya gitu sampai hak-hak dari para korban ini selalunya digantung gitu, diganti sedemikian, diganti sekecil mungkin, lalu kemudian dibiarkan begitu saja sampai kemudian orang-orang yang menagih ini itu bosan dan capek, bahkan ada yang sudah meninggal, teman-teman. Kita tentu masih lihat korban-korban dari investasi tambang batubara. Ada Pak Holik di sana yang sudah berumur cukup tua. Waktu kemarin di Jakarta saya wawancarai beliau, jalannya pun harus saya pegang gitu. Harus saya pegang karena kelihatan banget sudah sangat tua gitu. Tapi apakah Yusuf Mansur melihat ini? Apakah Yusuf Mansur tidak punya hati nurani untuk kemudian terketuk pintu hatinya untuk mengeluarkan hartanya? Coba tes. Kumpulkan saja satu kelompok dari para korban ini, misalkan khusus korban dari tambang batubara, baru kemudian diselesaikan. Pasti akan plong satu-satu gitu loh. Ketimbang dibiarkan berlarut-larut seperti ini, akan ada dampak yang tidak baik untuk kita semua gitu. Dan tentu akan menyorot, akan terfokus kepada Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur gitu. Yang mana kita juga akan sangat menyayangkan itu gitu. Kalau memang kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu kalau masyarakat sudah bosan, kita tidak bisa mengendalikan itu gitu. Maka saya harap kepada Yusuf Mansur, tolong digunakan akalnya gitu. Apa susahnya sih menyelesaikan hak-hak dari para korban ini satu persatu? Mereka juga toh tidak meminta langsung kembalikan semuanya gitu, tapi konsisten dan konsekuen, jelas gitu. Bukannya kemudian dari 5 miliar yang dibalikin hanya 20 juta, itu apaan gitu? Duit apa itu? Cuma berapa persennya yang dibalikan gitu. Sementara orang-orang ini butuh rumah gitu, butuh uangnya dikembalikan gitu.
Paling nggak kalau memang rumahnya tidak terrealisasi, uangnya dikembalikan gitu. Karena ada juga dari mereka yang mendp rumah itu dari utangan. Mereka utang di tempat lain lalu menggunakan utang itu untuk mendp rumah tersebut gitu loh. Di mana hati nurani dan akal dari seorang Yusuf Mansur ketika membiarkan ini terus-menerus berlarut-larut terjadi seperti ini gitu. Kita belum berbicara tentang masalah gaji karyawan PTRN yang belum diselesaikan hingga hari ini. Sementara di video-video lama, Yusuf Mansur lah orang yang paling gencar mempresentasikan PTRN, teman-teman. Luar biasa. Pak Iqbal Ninja berkata, Pak Iqbal Ninja pernah berkata bahwa harta Yusuf Mansur itu sangat banyak. Dan saya pun menduga bahwa apakah mungkin dari sedekah, kemudian dari usaha-usaha bisnis-bisnis investasi yang gagal ini kemudian beralih dananya ke dana pribadi yang kemudian hari ini digunakan untuk usaha pribadi gitu. Kan kita bisa menduga seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan itu salah, dugaan saya salah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah lalu dari mana harta pertama kali Yusuf Mansur kemudian sukses? Bagaimana Yusuf Mansur bisa menceritakan kesuksesan dia dalam berbisnis? Karena saya yakin setiap usahawan, setiap bisnismen itu pasti bisa menceritakan, entah itu uang dari orang tuanya, kayak entah itu memang uang dari dia mulai dari nol, pasti bisa diceritakan dengan lancar karena itu pengalaman pribadi. Beda cerita kalau misalkan uang itu dari hasil tipu-tipu lalu kemudian digunakan untuk usaha, untuk bisnis. Dari hasil mengumpulkan duit orang lain, lalu kemudian ini ditinggalkan, ini orang-orangnya dicuekin, lalu uang ini kemudian dialihkan untuk membuka usaha lain gitu. Beda cerita. Orang yang berbuat seperti itu akan susah ketika ditanya bagaimana sejarahnya sampai dia bisa sukses dalam berbisnis, teman-teman. Saya pikir teman-teman bisa menalar itu. Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.